Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kesha Safiana Mumtaz dari kelas 1110 dari absen 15. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Yang pertama ada sebab terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang juga dikenal sebagai Perang Jawa terjadi antara tahun 1825 hingga 1830. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perang ini. Yang pertama ada kebijakan kolonial Belanda yang menindas. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai pajak yang memberatkan rakyat, seperti pajak tanah, pajak pernikahan, dan pajak hasil pertanian. Hal ini menyebabkan penderitaan ekonomi bagi rakyat Jawa. Lalu, faktor yang kedua ada campur tangan Belanda dalam urusan Istana Yogyakarta. Belanda banyak mencampuri urusan politik internal Kerajaan Mataram, masuk dalam pengangkatan raja dan pengaturan wilayah. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan bangsawan termasuk Pangeran Diponegoro. Faktor yang ketiga ada penistaan terhadap tempat suci. Pangeran Diponegoro marah ketika Belanda memutuskan untuk membangun jalan di Tegalrejo yang melewati makam leluhur dan tempat-tempat suci. Hal ini memicu ketidakpuasan yang mendalam dan menjadi titik awal perlawanan. Lalu, faktor yang terakhir ada semangat anti-kolonialisme dan rasa nasionalisme. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya memiliki semangat tinggi untuk melawan kekuasaan asing yang dianggap merusak tatanan sosial dan adat istiadat Jawa. Selain itu, ada keyakinan bahwa Diponegoro ditakdirkan sebagai pemimpin yang akan membebaskan Jawa dari cengkraman kolonial. Jalannya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro dimulai pada tahun 1825 dan berlangsung selama 5 tahun. Berikut adalah tahapan utama dalam pertempuran ini. Pertama, ada pemberontakan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro mulai mengumpulkan kekuatan di Tegalrejo setelah memutuskan untuk melawan Belanda. Diponegoro dan pengikutnya menarik diri ke daerah-daerah pedalaman, terutama wilayah pegunungan, untuk memulai gerilya. Kedua, strategi perang gerilya. Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya dengan bergerak cepat dan melakukan serangan mendadak ke pos-pos Belanda. Hal ini membuat pasukan Belanda mengalami kesulitan karena belum terbiasa dengan medan di Jawa yang berliku dan sulit. Ketiga, mendukung dari ulama dan rakyat Jawa. Perang Diponegoro tidak hanya dipimpin oleh bangsawan, tetapi juga didukung oleh para ulama dan rakyat jelata. Mereka melihat perang ini sebagai bentuk perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan kolonial. Keempat, kegagalan strategi Belanda. Pada awalnya, Belanda mengalami banyak kekalahan karena taktik gerilya yang dilakukan oleh pasukan Diponegoro. Pada beberapa tahun pertama, Belanda tidak bisa mengendalikan pergerakan Diponegoro, terutama di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Lalu penerapan sistem benteng sel oleh Belanda. Setelah mengalami kekalahan berulang, Belanda akhirnya menerapkan benteng sel pada tahun 1827, yaitu sistem membangun benteng di titik-titik strategis yang mengelilingi basis perlawanan di Diponegoro. Dengan strategi ini, Belanda berharap bisa memutus pergerakan dan logistik pasukan Diponegoro. Sistem ini akhirnya membuat gerakan Diponegoro semakin mendesak. Akhir Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830 setelah Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro melalui tipu muslihat. Penangkapan Pangeran Diponegoro, Belanda mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding di Magelang pada tahun 28 Maret 1830. Diponegoro datang dengan harapan untuk mencapai kesepakatan damai. Namun pertemuan tersebut ternyata jebakan. Belanda menangkap dan segera membawa ke pengasingan ke Makassar. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Ia meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Perjuangannya dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia. Dampak dari Perang Diponegoro menghabiskan biaya besar bagi Belanda dan menyebabkan banyak korban di pihak Belanda maupun rakyat Jawa. Namun meskipun Belanda berhasil memenangkan perang ini, melawan Diponegoro menjadi inspirasi bagi pergerakan nasionalisme di Indonesia pada masa-masa berikutnya. Nah, jadi Perang Diponegoro
adalah salah satu perang terbesar dan terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Nah, bahkan menurut kolonial Belanda, lawan Diponegoro adalah lawan tersulit baginya. Perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini disebabkan oleh ketidakpuasannya terhadap kebijakan kolonial Belanda dan penistaan terhadap adat istiadat. Nah, melalui perang ini muncullah semangat anti-kolonialisme yang terus berkembang sehingga di kalangan rakyat Indonesia hingga saat ini dan menjadi inspirasi dalam perjuangan kemerdekaan yang di masa yang akan datang.